Wait, stop, stop. Kenalin, ini Burcu, teman sekantor dari Turki yang lagi pengen jalan-jalan bareng. Tadi pagi dia habisin 1 mangkok soto, lengkap sama perkedel dan kerupuk, bersih gak bersisa. Ini sarapan pertamanya bareng kita. Setelah beberapa hari di Bali, akhirnya dia sampai juga di Klaten. Dan hari ini bakal kita ajak keliling. Mau kemana aja? Simak terus. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. What's the soto? Setelah sarapan langsung berangkat. Trip kali ini bertiga, saya, istri, dan Burcu. Dari Klaten kita langsung gas ke Probolinggo. Rencananya menginap di Bromo. Kita ambil jalur tol. Jadi bagian itu kita skip aja biar nggak membosankan. Perjalanan terus berlanjut dan kita langsung istirahat di penginapan. Siap untuk lanjut besok pagi. The next morning. Orang sempat tadi. Oh, ini punya sampean. Ada bisa deh. Kerasa kira abang. Beda, yo iki deh, penenya aslinya. Jadi siapa? Setelah guide kami menjemput jam 3 pagi, kami menyempatkan diri menikmati kopi dan teh hangat di warung sebelum naik. Karena perjalanan ini akan panjang dan berhari-hari, untuk menuju puncak Seruni kami memilih menggunakan kuda. Kami bertiga menyewa kuda untuk menghemat tenaga hingga titik tangga pertama. Merhaba. Bugün Bromo'ya geldik. Burada gün doğumunu izliyoruz. Çok güzel manzaralar var. Umarım videoda çıkıyordur. Bundan sonra karşıdaki kratere gideceğiz. Burada olmak çok güzel. It's recording. Nice. So the Bromo is all of them or just The area. the area? And they have names separately or? They have their own name. Setelah beberapa waktu menikmati kemegahan Bromo dan sempat foto-foto, kami harus segera turun. Biar tidak bebarengan dengan rombongan lain dan bisa lanjut ke puncak kawah Bromo sebelum terlalu siang. We'll make a time lapse fast. Let's go. Look, do you have this flower Di Edelweiss? sini kami bertemu dengan penjual bunga Edelweiss, bunga khas pegunungan tinggi di Indonesia yang sering dijuluki bunga abadi. Bunga ini biasanya tumbuh di kawasan gunung vulkanik seperti Semeru, Merbabu, Lawu, hingga Bromo. Yang membuat Edelweiss cukup spesial karena tidak semua negara memiliki bunga seperti ini, termasuk di Turki. Makanya buat Burcu, bunga ini jadi sesuatu yang cukup menarik dan terasa unik. Edelweiss sendiri bisa bertahan sangat lama meski sudah mengering. Itulah kenapa banyak pendaki menjadikannya simbol kenangan perjalanan di gunung. Tapi sekarang bunga Edelweiss liar juga termasuk tanaman yang dilindungi. Pendaki tidak diperbolehkan memetik langsung dari habitat aslinya. Karena itu, bunga yang dijual warga di sekitar kawasan wisata umumnya berasal dari hasil budidaya sendiri.
What you got? Flowers. What is that? This is belongs to this mountain. Uh-huh. Growing here. What the name is that? Name? Edelweiss. 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 Yeah. Okay. You get rich? Okay, stop. Come on this side. This side, yeah. Tika. What is that? This is bakso. Bakso. Bakso, yeah. It's a kind of meatball. This is tofu. The brown one is tofu. So this is a noodle. They put fried onion, then the crackers. Di sini kita sempatin dulu makannya hangat, bakso. Bakso ini salah satu makanan favorit di Indonesia. Isinya bola daging, biasanya dari sapi. Disajikan dengan kuah kaldu hangat, mie dan sedikit sayuran. Sederhana tapi rasanya kuat. Cocok banget buat dinikmati di udara dingin seperti ini. Setelah selesai kita langsung lanjut berangkat menuju Kawah Bromo. That's tofu. This is not that's tofu, yeah? The tofu, yeah. Tofu, but they put also the meat inside. Lapar yang. Dan perjalanan kami lanjutkan menuju Kawah Bromo. Gunung Bromo sendiri merupakan gunung berapi aktif yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kawahnya berada di ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Dan sampai hari ini masih terus mengeluarkan asap dari dasar kawahnya. Nama Bromo berasal dari kata Brahma, dewa pencipta dalam kepercayaan Hindu masyarakat Tengger. Karena itulah kawasan ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga punya nilai budaya dan spiritual yang kuat bagi warga sekitar. Untuk menuju bibir kawah, pengunjung harus melewati lautan pasir, lalu mendaki ratusan anak tangga yang langsung mengarah ke kawah aktif. Dan dari sana baru terasa seberapa besar dan megahnya kaldera Bromo secara langsung. Hari ini kami cukup beruntung karena bisa bertemu kabut yang memang jadi momen favorit banyak pengunjung Bromo. Dari atas Seruni Point, hamparan kabut mulai terlihat menutupi lautan pasir. Dan setelah turun dari Seruni, kabutnya masih bertahan, membuat suasana terasa jauh lebih dramatis. Kabut seperti ini biasanya sering muncul saat musim peralihan dan musim hujan, sekitar akhir tahun hingga bulan April. Karena suhu di kawasan Bromo cukup dingin, uap air dari lembah dan lautan pasir akan naik saat pagi hari, lalu berubah menjadi kabut tipis yang menyelimuti area sekitar. Dan kebetulan kami datang di bulan April, saat kondisi seperti ini masih cukup sering muncul. Makanya suasana pagi ini terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, dan pemandangannya juga jadi jauh lebih syahdu. So where you are now? Look, this is so dramatic. Look at that. Look at that. Look at. Setelah sampai di batas akhir jeep, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri lautan pasir menuju puncak Kawah Bromo. Sementara Ana, kami persilahkan naik kuda sampai ke bawah tangga menuju kawah.
Pelan-pelan langkah mulai masuk jalur setapak yang masih dipenuhi pasir. Di beberapa bagian, jalan mulai membentuk ceruk-ceruk cukup dalam, terbentuk oleh aliran air hujan dan juga karena terus dilewati manusia serta kuda setiap hari. Semakin masuk ke jalur ini, kontur tanah terasa makin dalam dan sempit. Ditambah kabut tipis dan dinding pasir di kanan jalur, suasana menuju kawah terasa makin dramatis. No. It's recording. Really, it's good for Anna. Tak lama tangga menuju kawah mulai terlihat. Tangga ini sudah ada sejak awal tahun 1900-an dan sampai sekarang masih menjadi akses utama menuju bibir kawah. Jumlah anak tangganya sendiri sering disebut sekitar 250 anak tangga, meskipun banyak pengunjung mengatakan jumlahnya selalu berbeda saat dihitung. Dan semakin naik ke atas, bau belerang mulai terasa lebih kuat, sementara suara dari dasar kawah perlahan mulai terdengar. Masih beberapa tangga. You go first, okay? Higher is better. Give maximum 1 minute. Save the space. Ini putra putriku Ilham Tegar Reksa. Yes, lihat sini. Ini Rani. Lihat sini. Turun aja. Oh, akhirnya.
Mana? Itu loh kawahnya. Sini loh kawahnya. Berapa? Ya, lumayan serem tuh. Finally, we really made it. Ya. Nanti nek anu jojrok mudun dirimu rada tegek. Nah gitu. Nek naik bungkuk depan. Oke, kita habis selesai dari puncak dan kita balik sekarang. We just finished the climbing and we are going down. It was really nice up there. Tired? Hungry? Yeah. What you need? Coffee. Dan setelah berkeliling kawah, kami akhirnya turun kembali menuju jeep. Hari mulai terasa lebih terik, dan kabut yang tadi menyelimuti kawasan Bromo perlahan mulai hilang. Biasanya kalau sudah seperti ini, angin akan mulai bertiup lebih kencang, dan pasir di lautan pasir mulai mengering. Kondisi seperti ini cukup dihindari pengunjung, karena debu akan mulai berterbangan dan jarak pandang bisa cepat berubah. Sebelum benar-benar ramai dan berdebu, kami menuju sisi lautan pasir. Sebelum benar-benar ramai dan berdebu, kami menuju sisi lain lautan pasir untuk berfoto sejenak di atas jeep. I cannot go down. It's a video. Enough?
Dan akhirnya perjalanan di Bromo kali ini sampai juga di penghujung cerita. Dari dinginnya pagi, kabut yang turun perlahan, lautan pasir, hingga berdiri langsung di bibir kawah, semua jadi pengalaman yang sulit dilupakan. Perjalanan seperti ini selalu punya cerita berbeda. Kadang bukan soal seberapa jauh tempat yang didatangi, tapi tentang siapa yang ikut berjalan bersama kita. Dan hari ini Bromo memberi banyak hal untuk diingat. Tentang dingin yang menusuk, langit yang perlahan terbuka, dan perjalanan sederhana yang ternyata terasa begitu berharga. Karena pada akhirnya perjalanan terbaik bukan cuma soal tujuan, tapi tentang momen-momen kecil yang sempat kita rasakan di tengah perjalanan. Terima kasih sudah ikut sampai akhir. Kalau kalian suka video perjalanan seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Sehat terus, senang terus, sugih terus.